Jangan. Jernih gambar. Pemirsa, informasi terkini kita akan langsung bergabung ke Kejaksaan Agung untuk menyaksikan keterangan ataupun jumpa pers yang mungkin akan dilakukan oleh artis Sandra Dewi yang hari ini menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi timah. Dan sebelumnya Kapus Penkum Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi kali ini memang terkait dengan penelusuran kepemilikan aset miliknya yang terkait dengan perkara korupsi timah. Istri dari Harvey Muiz itu diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Ini bukanlah pemeriksaan yang pertama bagi Sandra Dewi. Sandra Dewi pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Kamis 4 April usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga sudah melakukan beberapa penggeledahan di kediaman artis asal Bangka Belitung itu, dan kita lihat bersama rekan-rekan dari media masih menunggu kehadiran dari Sandra Dewi untuk memberikan keterangan persnya terkait dengan pemeriksaan hari ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut seluruh aset yang terkait dengan perkara ini akan ditelusuri, termasuk ada jet pribadi yang juga pernah dibeli tersangka Harvey Muiz untuk anaknya. Valerie, kita ingin mendengarkan dari Anda seperti apa situasi hari ini di tempat Anda saat ini dan seperti apa saja keterangan yang akan diberikan oleh Kejaksaan Agung setelah pemeriksaan Sandra Dewi. Ya, Reza, saat ini kita sedang sama-sama menantikan karena diinformasikan dari pihak Kejaksaan Agung bahwa sesaat lagi akan ada tersangka yang akan turun ke bawah untuk masuk ke dalam mobil Kejaksaan. Saat ini bisa dilihat juga bahwa mobil Kejaksaan ini sudah standby di depan gedung Kejaksaan Agung, namun masih harus kami konfirmasi apakah ini yang akan keluar merupakan tersangka dari kasus dugaan korupsi timah, karena kita ketahui bersama untuk hari ini ada 3 tersangka dari kasus timah yang diperiksa, 2 tersangka dan juga 1 saksi maksud kami yang diperiksa, ada Helena Lim, kemudian juga ada 1 tersangka perempuan lainnya, sedangkan ada juga Sandra Dewi yang saat ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kami berbincang dengan sejumlah pihak di sini, namun informasi yang bisa kami dapatkan hanyalah dari pihak keamanan yang menjaga mobil tahanan saat ini disebutkan bahwa kemungkinan besar akan ada 3 tersangka yang langsung turun, kemudian juga langsung masuk ke dalam mobil tahanan ini. Namun sekali lagi kami juga ketahui bersama terkait dengan konferensi pers yang akan dipaparkan hari ini dari Purwokerto sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan ada 2 konferensi pers yang disampaikan baik oleh Dirdik Jampitsus maupun oleh Kapus Penkum Kejagung, yaitu yang pertama adalah terkait dengan perkembangan kasus korupsi timah, kemudian juga terkait dengan kasus gula. Jadi akan ada tersangka dari kasus gula yang juga akan dikembangkan terkait dengan kasusnya dan juga tersangkanya saat ini juga sedang diperiksa, sehingga kita sama-sama menantikan saat ini siapa pihak yang akan turun. Kalau bisa dilihat Reza, sepertinya saat ini lift terbuka dan juga awak media sudah mulai bersiap karena tentu akan menjadi suatu hal yang mengejutkan apabila memang istri dari tersangka Harvey Muiz ini ditetapkan sebagai tersangka, karena sepanjang pemeriksaan pertama ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, di pemeriksaan kedua kali ini juga ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai
saksi. Namun sekali lagi diinformasikan juga oleh pihak Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan status dari aktris Sandra Dewi hari ini. Mengapa? Karena meskipun Sandra Dewi disebutkan tidak terlibat maupun tidak mengetahui adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh sang suami, namun ada pasal yaitu dalam Undang-Undang TPPU, tepatnya di pasal 5 ayat 1 yaitu terkait dengan keterlibatan atau TPPU pasif ini, dan tentunya hal ini juga dapat dijeratkan kepada Sandra Dewi sebagaimana juga diterapkan pada kasus-kasus sebelumnya, misalnya adalah terkait dengan kasus yang menimpa Windy Idol, ia juga disangkakan dengan TPPU pasif pasal 5 ayat 1, kemudian juga ada kasus-kasus lainnya, sehingga apabila memang pihak Kejaksaan Agung dari hasil pemeriksaannya saat ini yang sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi hingga saat ini sudah 8 jam menemukan bahwa dari keterangan Sandra Dewi ada unsur-unsur pasal yang terpenuhi, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan ini bisa dinaikkan statusnya dari sebelumnya sebagai saksi bisa dinaikkan menjadi tersangka. Resa yang saat ini Anda lihat adalah pihak Kejaksaan Agung baru saja menambah speaker dan juga mikrofon yang digunakan untuk konferensi pers. Apakah ini merupakan konferensi pers yang akan membahas terkait dengan perkembangan terkini dari kasus korupsi timah atau terkait dengan perkembangan kasus gula? Karena dikonfirmasi terkait dengan timah per pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan di Purwokerto oleh Dirdik Jampitsus dan juga Kapus Penkum Kejagung, dan karena lokasi tersebut juga menjadi salah satu lokasi penyitaan lanjutan yang dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan Agung terkait dengan kasus ini, yaitu terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah IUP PT Timah Tbk yang terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Nah, Resa, hal lain juga yang dapat kami informasikan terkait dengan materi pemeriksaan. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan Kapus Penkum Kejagung Ketut Cemendana melalui WhatsApp, melalui aplikasi chatting, menanyakan terkait dengan apa saja materi-materi pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada saksi Sandra Dewi hari ini. Terutama ini adalah pemanggilan keduanya sebagai saksi, sehingga tentu ada alasan mengapa Kejagung ini memutuskan untuk melakukan pemanggilan kedua terhadap Sandra Dewi, dan juga apa perbedaan materi pemeriksaan yang akan disampaikan pada pemeriksaan pertama di tanggal 4 April lalu dengan pemeriksaan pada hari ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus sama-sama melihat apabila memang dalam proses pemeriksaan, di pemeriksaan pertama ditelusuri terkait dengan aset-aset yang diblokir oleh pihak Kejaksaan Agung, terkait dengan aset-aset yang diduga ini dimiliki oleh tersangka Harvey Mois dan juga Sandra Dewi, harus dipilah mana merupakan aset yang milik dari Harvey Mois maupun mana aset yang merupakan milik dari Sandra Dewi. Karena dari hasil pemeriksaan pertama diketahui bahwa Sandra Dewi dan juga Harvey Mois dalam perjanjiannya sebelum pernikahan mereka menandatangani dan juga menyepakati adanya perjanjian perkawinan berupa perjanjian pisah harta, prenuptial agreement, sehingga tentu ini menjadi perhatian khusus dan juga pasti pertimbangan untuk penyidikan ke depannya, karena tentu akan ada aset-aset yang merupakan aset bawaan pribadi dari Harvey Mois dan juga aset bawaan dari pribadi dari Sandra Dewi, karena kita ketahui bersama Sandra Dewi ini juga sudah berkiprah di dunia hiburan, jadi ia juga sudah memiliki aset-aset yang sudah ia daftarkan secara rinci di perjanjian pranikah, prenuptial agreement ini. Nah, nantinya yang disebutkan juga adalah apakah mungkin jika ternyata aset ini didaftarkan atas nama Sandra Dewi, namun ternyata dari hasil penelusuran aset yang merupakan milik pribadi Sandra Dewi ini ternyata merupakan hasil dari dugaan korupsi yang terjadi selama periode 2015 hingga 2022. Karena kalau kita lihat dari informasi-informasi yang didapatkan, Sandra Dewi dan juga Harvey Mois ini sudah saling berkenalan sejak tahun 2013. Sedangkan untuk dugaan korupsinya ini disebutkan terjadi sejak tahun 2015 hingga 2022. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam periode 2013 hingga 2015, kemudian 2015 hingga 2022 ada aset-aset yang tercampur maupun ada aset-aset yang
ternyata didaftarkan sebagai aset pribadi Sandra Dewi, namun ternyata merupakan hasil dari korupsi, yaitu korupsi tata niaga timah ini yang terjadi pada periode 2015 hingga 2022. Jika memang ditemukan ada aset yang seperti itu, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP terhadap aset tersebut akan tetap disita dan juga tidak akan dikembalikan kepada Sandra Dewi meskipun aset tersebut terdaftar sebagai aset pribadi milik Sandra Dewi. Sehingga ini akan sangat lebih rinci kalau tadi kita juga melihat dari rekaman pemeriksaan Sandra Dewi di pagi hari, terlihat Sandra Dewi ini hadir mengenakan baju hitam dan meskipun ia tiba bersama pengacaranya, namun di dalam ruang pemeriksaan ia seorang diri, tidak didampingi oleh pengacaranya dan terlihat membuka kertas rekening dan juga di situ pasti Sandra Dewi diminta untuk menjelaskan dan juga mempertanggungjawabkan dari mana asal harta dan juga pemasukan serta pengeluaran yang terjadi dalam seluruh rekening yang didaftarkan dan juga berhasil ditelusuri oleh pihak Kejaksaan Agung. Resa. Baik, Valerie, kita masih menantikan seperti apa kondisi di Kejaksaan Agung saat ini. Kita masih menunggu keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan konferensi pers yang mungkin akan disampaikan beberapa saat lagi. Valerie, di media sosial itu tersebar foto-foto dari kondisi Sandra Dewi yang memang sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak Jampitsus begitu. Valerie, sebenarnya sejak pagi tadi pukul berapa Sandra Dewi tiba? Ini kan seakan-akan kucing-kucingan begitu ya dengan awak media. Pagi tadi tidak terdeteksi dengan awak media, tiba-tiba foto beredar Sandra Dewi sedang dalam pemeriksaan. Bisa Anda gambarkan situasinya seperti apa saat itu? Iya betul sekali Resa, kami mendapatkan informasi sejak kemarin malam bahwa memang pihak Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap saksi Sandra Dewi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun kami mengetahui dari bagaimana gerak-gerik dari seorang saksi maupun seorang tersangka ketika diperiksa, apabila memang ada hal-hal yang ia ingin tutup-tutupi maupun ada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, biasanya mereka datang lebih awal. Sehingga memang kami sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung sejak pagi tadi, bahkan jauh lebih awal dibandingkan jadwal pemeriksaan dilangsungkan. Jadi kami sudah tiba dari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat ini kami berada di depan gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, tempat biasanya para saksi maupun para tersangka ini masuk. Satu-satunya pintu yang diperbolehkan dan harus dilewati oleh saksi maupun tersangka ketika mereka menjalani pemeriksaan, memberikan keterangan baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Namun pada pagi hari tadi sejak pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi kami sama sekali tidak melihat kehadiran dari Sandra Dewi tiba di gedung Kejaksaan Agung melalui pintu tersebut. Dan ternyata ketika kami coba konfirmasi, bahkan tadi ada pihak dari Puspenkum juga mengkonfirmasi ke atas, ternyata saksi Sandra Dewi ini sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun memang ia melewati jalur lain. Disebutkan bahwa ia ini memang sengaja menghindari awak media sehingga ia tiba sekitar pukul 8 lewat basement. Karena kalau kita ketahui bersama Resa, di pemeriksaan pertama tanggal 4 April, Sandra Dewi ini menggunakan pintu yang biasa digunakan oleh para saksi maupun tersangka. Namun kehadiran ini langsung disambut oleh awak media, langsung ditanyakan banyak pertanyaan dan bahkan apa yang menjadi gerak-geriknya ketika ia diperiksa di pemanggilan pertama tanggal 4 April lalu ini membuat kehebohan, khususnya di hadapan dari masyarakat ini karena dinilai bahwa Sandra Dewi ini terlihat tersenyum padahal ia saat itu diperiksa sebagai saksi, suaminya merupakan tersangka kasus korupsi, kemudian juga ia bahkan melambaikan tangan dan juga menunjukkan pose hati kepada awak media, sehingga memang untuk menghindari hal tersebut ada sejumlah langkah yang diambil. Salah satunya adalah di sekitar pertengahan bulan April maupun akhir April, Sandra Dewi ini memutuskan untuk menutup akun Instagramnya dan masyarakatnya sempat menduga apabila memang Sandra Dewi ini merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, dan ternyata terbukti juga Resa dengan pagi hari tadi begitu ia tiba, ia menghindari awak media. Padahal ketika kami konfirmasi dengan pihak dari Puspenkum Kejaksaan Agung dan juga pihak penyidik,
seharusnya seorang saksi tidak diperbolehkan lewat situ. Namun karena pada saat pagi tadi, ya saat itu juga masih ada banyak mobil dari penyidik yang diparkirkan di basement, sehingga memang pihak dari penyidik belum bisa menutup lift basement, jadi masih diperbolehkan untuk mengakses melalui basement. Dan tampaknya saksi Sandra Dewi ini mengetahui hal tersebut dan memanfaatkan hal tersebut untuk menghindari awak media langsung masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Kami tadi sempat memprotes terkait hal tersebut karena mempertanyakan apakah Sandra Dewi ini mendapatkan perlakuan khusus atau tidak, mengapa ia satu-satunya padahal kapasitas sebagai saksi, namun ia bisa untuk lolos dari awak media dan juga masuk untuk diperiksa, dimintai keterangannya melalui basement. Dinyatakan bahwa karena pada saat pagi itu, karena hal tersebut masih ada mobil yang terparkir di basement, namun tadi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, pihak Kejaksaan Agung secara resmi telah membatasi penggunaan dari lift, sehingga memang lift ini hanya bisa diakses hingga lantai 1, jadi tidak dapat turun di basement. Oleh karena itu dipastikan Sandra Dewi nanti begitu selesai pemeriksaan tidak dapat untuk pulang melalui basement, melalui mobilnya, melainkan harus melalui lantai 1 yang merupakan tempat keluar masuknya saksi maupun tersangka ketika dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangannya. Reza. Valerie, tahan dulu sambil kita menunggu langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita ikuti dulu informasi yang berikut ini, pemirsa. Artis Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung hari ini. Sandra dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Muiz. Sandra tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Sandra Dewi terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejagung masih berupaya menggali keterangan Sandra untuk mendalami pengusutan kasus ini hingga mencari tahu apakah Sandra terlibat secara aktif maupun pasif atau tidak terlibat dalam kasus ini. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 21 tersangka termasuk suami Dewi Sandra Dewi, suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Perekonomian negara ditaksir merugi hingga 271 triliun rupiah akibat ulah para tersangka. Sementara itu kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait. Pak, ini kasus timah juga nggak, Pak? Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.